Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mahasiswa PPG akan melaksanakan praktek pembelajaran tentang materi Aku Anak Saleh, submaterinya yang keempat, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan nantinya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana saya melakukan proses belajar mengajar tentang materi dan submateri ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita semua untuk kembali berjumpa dan bertemu di tempat yang penuh berkah ini untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang materi Aku Anak Saleh. Sekarang submaterinya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sebelum kita lanjutkan proses pembelajaran ini, saya mau periksa dulu kehadiran peserta didik semua. Nah, terus mungkin bajunya rapi. Bagaimana lihat, ya, mumpung kita masih pagi seperti ini, kita harus menunjukkan wajah yang wajah yang ceria, ya. Sebagai peserta didik itu harus semangat, gitu. Nah, ruang kelasnya ini apakah ada kendala atau panas kah? Tidak, Pak. Ini nyaman atau tidak? Nyaman. Baiklah, buat anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita memulai pembelajaran kita dengan membaca doa dan juga langsung membaca surah Al-Fatihah. Dan nanti berikutnya akan dinyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang untuk baca doa dan surah Al-Fatihah, siapa yang datang pertama? Saya, Pak. Silakan. Kita telah membaca doa dan juga telah membaca surah Al-Fatihah. Semoga kita semua mendapat pahala. Dan juga dilanjutkan dari teman kita tadi yang datang yang nomor 2, memimpin untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, pelajaran Aku Anak Saleh khususnya di bagian 4 ini menghormati dan taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, pastinya
anak-anakku semuanya biasa mendengar kata hormat? Biasa? Biasa. Biasa mendengarkan kata taat, Biasa. patuh. Biasa. Orang tua tahu? Tahu. Guru tahu? Tahu. Iya, bagus. Nah, apakah masih mengingat pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati kemarin-kemarin itu? Karena kita ketahui, aku anak saleh itu yang pertama, Jujur. sayang Allah. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, santun. Santun, teman. Itu ada yang kemarin ya, santun dan menghargai teman. Dan yang sekarang yang akan dipelajari adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sebelum saya lanjut, adakah yang bisa mengungkapkan dari apa-apa yang kita ingat tentang jujur, tentang amanah, tentang santun kepada teman, santun kepada teman? Apakah ada yang bisa mengungkapkan atau yang mengingat? Silakan anak-anakku, ada yang bisa mengingat kembali pelajaran kita bagian daripada aku anak soleh, pelajaran yang lalu tentang jujur, tentang amanah, tentang santun dan menghargai teman. Coba ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan. Jujur yang saya ingat, Pak, jujur itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, bagus. Ada lagi yang masih mengingat? Nah, kita jujur, apa lagi? Menceritakan Kesesuaian antara perbuatan dan kenyataannya. Oh, berarti menceritakan sesuatu kejadian dengan kenyataan. Berarti kalau ini nanti masyarakat tahu ya, tidak bisa orang mengarang-arang. Jadi apa yang terjadi sebenarnya harus diceritakan dan seperti dengan apa kejadiannya. Iya. Kalau tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan, apa namanya? Bele, artinya bohong. Jadi kalau jujur disayang sama banyak teman tak, banyak senang sama kita. Ya? Sekarang amanah. Terpercaya menyampaikan hak kepada orang lain. Terpercaya menyampaikan hak kepada orang lain itu amanah. Jika seseorang menitipkan sesuatu kepada kita, kita harus menjaga dan merawat titipan orang ya. Iya, alhamdulillah. Terus berikut pelajaran materi 3, santun. Menghargai teman. Oh, santun dan menghargai teman. Berarti bagaimana itu kita menghargai teman? Jadi kalau ketika kita bertemu sama teman kita harus mengucapkan salam, berbicara lembut, bagus, rendah hati. Ya, apa salahnya kita itu sopan? Assalamualaikum sahabatku. Dari mana Ki? Mau Ki kemana? Itu semua toh? Iya. Jangan malu untuk hidup sopan ya. Jangan pernah malu berbuat baik ya. Yang perlu kita malu itu mencuri, mengambil barang orang lain. Malu kita? Tapi kalau kita assalamualaikum tante, mau pergi kemana? Assalamualaikum teman, mau kemana? Ya toh? Itu namanya menyapa dengan hati yang baik, dengan sifat sopan dan kata-kata yang lembut, bagus. Nah, sekarang kita masuk di materi kita yang keempat ini, yaitu menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, dalam pembelajaran ini, bagaimana manfaat, tujuan, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan nantinya. Jadi tujuan pembelajaran ini, jadi artinya dan ataupun untuk berdiskusi, kita semua bagaimana kita bisa menganalisis makna perilaku, hormat, dan patuh kepada orang tua, guru dalam kehidupan sehari-hari. Terus setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan nanti dari saya sebagai guru, kalian semua akan menganalisis apa itu contoh-contohnya kalau kita hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Dan setelah pembelajaran nanti ini selesai, saya mengharapkan kepada anak-anak semua akan menjadikan diri kalian sebagai anak yang saleh, yang selalu menghormati dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Itu harapan saya. Itu tujuan kita harus melakukan apa yang sudah kita ketahui. Iya.
Nah, dalam pembelajaran nanti ini saya menggunakan metode-metode ceramah, saya menggunakan menayangkan video menggunakan media-media audiovisual. Bagaimana nanti peserta didik bisa melihat itu tayangan-tayangan video yang berhubungan dengan materi yang berhubungan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Setelah melihat itu video, terus dipersilakan kepada anakku untuk bertanya apa yang tidak diketahui. Setelah bertanya, mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan dan juga saya bisa menjelaskan. Terus sudah itu kita melakukan pekerjaan LKPD ya. Nah, setelah itu kita coba-coba mengetes kemampuan anakku semua, apakah biasa membacakan atau membaca doa kepada orang tua. Ya. Nah, setelah itu saya akan memberikan pekerjaan individu yang akan dikerjakan secara individu untuk mengukur bagaimana kemampuan kalian memahami materi nantinya. Siap? Siap. Anakku semua yang soleh dan soleha, kita akan masuk di kegiatan inti hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sebelum saya masuk dan memperlihatkan video yang akan saya terapkan nantinya, saya sedikit ingin menceritakan dulu dan bertanya kepada kalian semuanya. Tahu apa itu orang tua? Tahu. Ada di mana orang tua? Di rumah. Nah, sekarang kalian sudah tahu orang tua ada ayah, ada ibu. Nah, itu artinya orang tua kita, berarti kita harus patuh dan hormat kepada beliau. Selain itu, bagaimana syarat menjadi seorang anak yang saleh? Ya, ini ada satu kejadian. Saya coba menceritakan dulu bagaimana dampak apa yang akan terjadi bila kita tidak menghargai orang tua, apabila kita tidak menghormati orang tua. Ada sebuah cerita bahwa ada seorang anak kelas 4 di sekolah lain, itu dia dalam kehidupan sehari-harinya selalu membentak orang tuanya, selalu marah-marah kalau minta uang, selalu mengamuk kalau tidak dikasih uang. Akhirnya, tapi dia tidak pernah salaman kalau dia pergi atau keluar rumah. Dia tidak pernah salaman. Kalau kita ketahui kalau kita salaman itu otomatis orang tua telah memaafkan kita. Tapi karena dia tidak pernah salaman, otomatis itu dia tidak pernah meminta maaf kepada orang tuanya. Suatu ketika dia berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah sekitar jam 10 ada panggilannya pulang. Ternyata dia heran, kenapa saya dipanggil pulang ini? Ada apa di rumah? Sampai di rumah terlihat ada bendera putih. Apa yang terjadi? Hatinya sudah mulai bingung. Apa yang terjadi di bendera putih? Siapa yang meninggal? Ternyata yang meninggal situ adalah orang tuanya. Ibunya meninggal. Apa yang terjadi? Anak itu tidak sempat meminta maaf kepada ibunya sampai ibunya meninggal. Astagfirullah. Coba kalau kalian yang merasakan seperti itu, tidak pernah minta maaf kepada ibu, tidak pernah minta maaf kepada ayah, baru tiba-tiba pas kita pulang ke rumah, mereka telah tiada. Masih sempat kalian minta maaf kepada beliau? Masih sempat kalian minta maaf kepada orang tua? Coba renungkan. Sebelum itu terjadi, sebelum itu menyesal, dalam pelajaran materi Aqwalus Saleh ini, kita sebagai peserta didik, sebagai anak-anak dituntut untuk bagaimana menghormati orang tua. Pikirkan itu. Walaupun nantinya kita memiliki banyak rumah, memiliki harta berlimpah, tapi kita tidak pernah mendapatkan maaf dari orang tua. Apakah hidup kalian bisa tenang? Tidak. Maka renungkanlah itu. Maka mulai dari sekarang bagaimana kita bisa berbuat baik, patuh, menghormati kepada orang tua. Baik, saya akan putarkan satu tayangan video yang berhubungan dengan materi. Bagian 3, Aku Anak Saleh. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru.
supaya aku jadi anak yang pandai. Perjuangan ayah ketika kita di sekolah. Satu, patuh dan taat. Dua, rajin sholat dan belajar. Tiga, membantu pekerjaan rumah. Empat, selalu mendoakannya. Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hormat dan patuh kepada guru. Satu, saat bertemu dengan guru. Lima, saat guru sedang mengajar. Baik anak-anakku semua, kita telah melihat dan menonton tadi video tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, karena mungkin kita merasa bahwa cuma kita yang berjuang di sekolah, tapi tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwa apa yang orang tua lakukan di rumah. Mungkin orang tua kita mungkin kasih mandi mereka, memasak, mencuci, segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan di rumah dikerjakan oleh ibu, dan juga ayah pergi mencari nafkah. Kan dia kan memberikan kepada kita, mau beli apa, mau beli sepatu pak. Kan caranya untuk dapatkan uang kan dia harus bekerja keras. Apakah dia pergi di sawah, apakah dia pergi jual es, apalagi pekerjaan orang tua misalnya. Itu semua berberkah. Berkahnya kita bisa menggunakan. Kalau minta ayah mau kamu beli itu, nah, artinya ayah karena rasa kasih sayang ayah, dia selalu ingin memenuhi kebutuhan kita, makanya dia bekerja keras. Nah, kita harus bekerja keras di sini. Bagaimana caranya kita menjadi pintar? Karena tujuannya amanah orang tua. Agar kita sekolah, agar kita bisa pintar. Ya, kalau pintar. Ini ada PowerPoint. PowerPoint coba perhatikan di atas. Saya jelaskan dulu. Ini tentang apa? Iya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, semangat. Hormat dan patuh. Hormat itu menghargai, hikmat dan sopan. Sikap menghargai orang lain dengan perilaku baik dan sopan. Kita hargai orang lain, kita sopan toh. Tapi coba kalau kita hargai orang lain, pasti, mau jatuh terserah. Aneh namanya itu? Tidak. Berarti kalau kita menghargai orang lain, berarti kita harus selalu punya rasa empati, punya rasa simpati, punya rasa ingin menolong. Itu namanya hormat. Terus patuh. Itu ada kata patuh. Patuh artinya menuruti, taat dan disiplin, menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, pada saat kita disuruh sama mama si A, tolong nak pergi dulu belikan saya garam. Apakah kita lakukan? Iya, kalau kita lakukan berarti kita namanya taat. Tapi kalau suruh kita pergi beli garam, langsung pulang bawa ke rumah. Jangan beli garam sehingga dulu main-main di rumah teman. Bertanggung jawab kan namanya itu? Tidak. Jadi seketika kita disuruh yang namanya bertanggung jawab, harus menyelesaikan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Berarti disuruh beli garam di penjual di warung, bawa pulang ke rumah.
Baru minta izin untuk main. Itu namanya satu. Tanggung jawab kan mana itu? Tidak. Nah, yang kedua, hormat dan patuh pada orang tua. Orang tua itu terdiri atas ayah dan ibu. Jasa orang tua yaitu mengasuh, merawat dan membesarkan, dan juga menyekolahkan dan menjaga serta membimbing kita. Kalau coba bayangkan kalau tidak ada orang tua. Coba bayangkan kalau tidak ada orang tua. Apa yang kalian rasakan? Coba ungkapkan. Apa yang kita rasakan kalau tidak ada orang tua? Pada waktu kita lahir, mamanya ya, orang tua kita sudah tidak ada. Kita hidup sebatang kara. Apa yang kita rasakan? Coba renungkan. Apa kalian bisa makan sendiri? Apa kalian bisa mandi sendiri? Apa kalian bisa jalan sendiri? Karena orang tua mengajarkan kita untuk berjalan, akhirnya bisa berlari sampai besar seperti sekarang ya. Dengan cara apa? Tidak mungkin langsung besar saja. Harus dikasih. Iya. Apakah ada alasan kalian untuk tidak sayang dan hormat kepada orang tua? Apakah ada alasan kalian untuk tidak hormat kepada orang tua? Ada? Oke. Jadi yang penting kita yakin bahwa orang tua itu adalah ayah dan ibu. Berarti kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Harapan orang tua adalah memiliki anak yang saleh dan soleha, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara. Hormat dan patuh kepada orang tua disebut juga birrul walidain. Nah, ini harapannya orang tua. Pintar dari segala bidang. Seperti misalnya kita bisa taat kepada Allah. Apa yang harus kita pelajari? Bagaimana menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan perintah. Nah, terus apa lagi? Siapa yang nanti akan menggantikan pejabat-pejabat negara sekarang? Kalau bukan kita sebagai generasi muda. Kalau tidak ada yang sekolah sekarang, terputus sekolah. Terus siapa yang akan gantikan nanti itu presiden? Siapa yang akan gantikan menteri? Coba bayangkan siapa? Ada atau tidak? Tidak ada. Makanya dari situ tidak tertutup kemungkinan takdir yang ada pada diri kalian sebagai anak peserta didik. Di sini ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi bupati, ya toh? Makanya sekarang tanamkan dalam pikiran kalian, tanamkan dalam hati kalian, aku ini mau jadi apa? Ya, tanamkan. Dengan adanya harapan yang ingin dicapai dalam hati, maka berusaha untuk mencapainya dengan belajar. Dan insya Allah semoga kalian bisa mencapai harapan yang kita ditanya. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Memberi salam. Apa kalian biasa melakukan itu? Alhamdulillah. Terus yang kedua. Isma, tolong dulu ambilkan dulu air nak. Mulai. Begitu. Bagaimana Pak? Berikan ini. Rami. Berikan cempak. Belum beli cempak kalau pemimpin lagi. Mama kita tidak akan pernah mau memarahi kita. Karena mereka semua sayang kepada kita. Tetap sayang kepada kita. Terus C. Izin jika keluar rumah. Kita harus jujur, orang soleh. Terus kalau kita keluar mamanya, hati-hati kita. Berarti kita harus berhati-hati. Itu namanya amanah. Perintah dari orang tua untuk berhati-hati, makanya kita harus berhati-hati. Terus sanggup membantu sesuai kemampuan. Siapa yang bisa membantu? Siapa yang pernah membantu orang tua? Apa kita bantu orang tua? Mencuci baju kita bantu. Apalagi siapa lagi? Memasak, cuci piring. Menyapu, apa lagi? Apa yang biasa kita bantu orang tua? Memasak. Bagus. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, selalu ingat dan mendoakan. Pernahkah kalian mengingat orang tuanya selalu? Kalau ketika kita bermain, terus kalau kita ingat sama orang tua kita senantiasa mendoakan kepada orang tua. Bisa kita, ya Allah semoga selamat orang tua aku di rumah. Ya Allah semoga sehat sekali orang tua aku di rumah. Nah, nanti ini ada nanti doanya kepada orang tua yang harus kita ketahui dan harus kita
selalu mendoakan kepada orang tua. Sekarang guru. Tahu yang namanya guru siapa? Tahu. Siapa itu guru? Tinggal di sekolah. Ya, seperti saya, seperti guru-guru yang lain, itu adalah guru kita. Apa itu artinya guru? Orang tua di sekolah. Orang tua di sekolah. Tepuk tangan. Guru itu sama dengan orang tua kita yang ada di rumah. Nah, sekarang guru itu sebagai orang tua kita yang ada di sekolah. Jadi, apa yang harus kita lakukan terhadap guru? Saat bertemu dengan guru, apa yang kita lakukan? Salim. Langsung datang. Assalamualaikum Pak, mau ke mana Pak? Begitu toh? Ya. Tapi jangan mau seperti sekarang yang ada di media-media itu, biar gurunya juga lawan, karena dia merasa jago. Ada di sini begitu? Dan jangan pernah ada yang begitu ya. Terus yang kedua, saat guru memberi tugas, tanggung jawab. Artinya dengan tanggung jawab, bukan asal dikerja saja. Ditanyakan 5 tambah 5, ditulis 4, yang penting diisi. Tanggung jawab kan namanya itu. Banyak pengalaman yang sering terjadi. Kalau gurunya bilang kerjakan ini soal, memang dia kerjakan, tapi asal dikerja saja, biasa. Pertanyaannya saja ditulis. Tanggung jawab kan namanya itu. Harapan guru itu dikasih tugas agar kamu, kalau kamu sudah bisa mengerjakan tugas itu, insya Allah kamu bisa mengetahui apa yang ada dalam tugas itu. Ya toh? Tujuan punya maksud mulia dari tugas itu yang diberikan. Siap? Terus apa lagi? Saat berbicara dengan guru, bagaimana? Jangan dipotong bicaranya, tepuk tangan. Jangan dipotong bicaranya. Kalau bicara dulu, tak pernah dulu, tak. Ini, nampak kaki. Pak, anu aja deh. Bagus kan? Nah, apa lagi? Apa yang kalian lakukan kalau guru mengajar? Memperhatikan, bagus. Apa lagi? Mendengarkan, tepuk tangan. Apa lagi? Saat guru sedang mengajar, terus saat guru menasihati. Mamanya saya nasihati. Kenapa kita sering hina-hina teman tak? Kenapa nih? Langsung kita bilang, "Mak, kenapa kak?" Begitu kan? Iya. Jadi kita harus mendengarkan saja dan akan melaksanakan apa yang dia sampaikan. Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Silakan. Di atas. Kita terputar sampai dulu. Kiri. Berdiri. Lepas badan dulu, lepas badan. Ya, aduh. Tangan soleh. Itu ada soalnya, di situ ada soalnya. Pertama, karena kita menonton video bersama dengan kelompok. Sekarang saya bagi kelompok, ya. Ini kelompok. Nah, sekarang kerjakan masing-masing di sini. Itu ketua kelompoknya bagi tugasnya, yang mana dia cari temannya. Sini ada soalnya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu, ada nanti yang bisa menceritakan, ada nanti yang kamu ketahui tentang guru. Terus itu nanti bagaimana jika tidak ada lagi rasa hormat kepada orang tua. Coba kerjakan dulu, tulis di situ. Nah, kerjakan dulu, sama-sama kerja kelompoknya. Nah, kelompok 1. Nah, kerjasama ya. Saya mau lihat kerjasamanya karena saya juga nilai secara apanya ya, secara kerjasamanya bagaimana dengan kelompoknya.
bekerja sama sama kelompoknya. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Baik, anak-anakku semua, anakku yang soleh-solehat, ada kelompok 1, kelompok 2. Kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan di atas? Kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Nanti teman-teman yang lain bisa komentari. Bagaimana jika tidak ada lagi orang tua? Jadi, terus ada yang mengatakan orang tua. Bagus, sebentar dulu. Terus yang nomor 2. Coba, apa yang harus kita lakukan agar orang tua bangga pada kita? Tidak melawan orang tua, itu yang kita bangga. Apalagi? Ya. Terus yang ketiga. Ketiga siapa temannya? Ketiga. Ya. Nanti juga akan kelompoknya juga kalau gitu. Nah. Nah, sekarang kelompok 2. Terus B, apa tadi B? Yang nomor 2. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Anda? Menuruti nasihatnya. Apalagi? Ya, tepuk tangan dulu. Nasihatnya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Nah, baik. Kita menyimpulkan artinya kesimpulan daripada LKPD tadi. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua? Amalan apa yang harus diperbuat untuk membuat orang tua kita bangga? Dan kita telah mengerti yang namanya guru sebagai pengganti orang tua. Dan juga bagaimana caranya kita hormat dan patuh kepada guru. Seperti telah dijelaskan tadi bahwa saja bertemu, setiap menerangkan harus memperhatikan, apalagi kalau berbicara tidak boleh dipotong dan semuanya. Nah, sekarang kita bersama-sama dulu membaca doa kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Alhamdulillah, semoga doa kepada orang tua itu kita selalu mengingat dan selalu mendoakan orang tua. Nah, tugas berikutnya yaitu saya akan memberikan nanti tugas individu yang akan dikerjakan di rumah. Iya. Dan pada pertemuan berikutnya kan materinya sudah habis, sudah ada 4 tempatnya toh, jujur, amanah, santun, dan juga hormat kepada orang tua yang buruk. Nah, minggu depan kita melakukan ulangan harian untuk membantu anak Baiklah, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menutup pelajaran kita hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillah.